persediaan kedua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Coba bacain dulu ya. Alan Hidayat, Arif Firmansyah, bajunya dimasukkan. Itu bajunya dimasukkan dulu. Ya, kedisiplinan berpakaian. Kemudian buku-bukunya dikeluarkan. Buku paket, buku tulis, semuanya silakan keluar. Data 3.5 yaitu mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, dan 4.5 menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi hari ini adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian bank umum dan bank berkreditan rakyat dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menguraikan kegiatan usaha bank umum dan bank berkreditan rakyat dengan tepat dan teliti. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis tentang jenis produk bank umum dan bank berkreditan rakyat dengan benar. Model based learning dengan metode student facilitator and explaining. Ya? Baik. Minggu lalu kita sudah membahas materi bank sentral dan materi keuangan. Yang bisa menyebutkan 3 fungsi uang. Saya. Silakan Ida. Sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, sebagai penimbun kekayaan. Baik, benar sekali ya. Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat penimbun kekayaan. Sekarang kalian mengeluarkan semua uang yang kalian miliki. Kalian hitung berapa jumlahnya. Silakan. 5.000. Berapa Pandu? 5.000. 5.000. Gina? 20.000. Saya bilang berapa? 10.000. Jadi anak-anakku, uang yang kalian miliki sekarang 10 tahun yang akan datang itu akan bertambah jumlah. Karena 10 tahun yang akan datang kalian kan sudah bekerja, sudah mapan. Saya 5.000 kali 1.000 kali lipat jadi berapa? 5 juta. 5 juta. 7 juta. Apakah uang tersebut masih bisa kita simpan di kantong, di dompet? Tidak. Lalu amankah uang ini jika itu kan solusi yang tepat ya untuk kegiatan finansial kita ke depannya? Sekarang Ibu akan menanyakan sebuah video ya. Nanti kalian amati dan simak apa informasi yang bisa kita peroleh dari video tersebut. Cuma sekejap mata. Iya adalah uang kita. Itu makanya dari dulu sampai sekarang orang-orang pengen nyimpan uangnya dari mulai ambil kasur dan sampai akhirnya kita punya bank. Tapi emang penting juga bank buat kita. Apa pun gunanya buat nyimpan uang aja? Apa yang terjadi jika tidak ada bank di dunia ini? Ya. Banyak pengusaha kesulitan menyimpan uangnya. Masyarakat akan menjadi konsumsi. Jelas semakin banyak. Ini untuk membangun usaha. Karena Ibu akan memberikan pengantar materi sebelum kita berdiskusi ya. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dan sekarang berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi sebelumnya, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, menggali informasi sebanyak mungkin tentang bank yang ada di Indonesia. Yang dilakukan adalah menulis nama kelompok, antara lain adalah menentukan untuk solusi finansial kita ya. Apakah bank umum dan bank berkreditan rakyat? Sudah paham? Silakan dimulai berdiskusi. Waktunya 10 menit saja ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan belum paham,
Selamat pagi. Saya selaku ketua kelompok yang bukan PGM ingin mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Presentasi dalam bentuk mind mapping, lembaga perubahan atau bank. Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank DPR dan bank umum. Bank umum dan DPR memiliki perbedaan, yaitu jika bank umum mendapat jasa, sedangkan bank DPR tidak memberikan jasa. Dari segi kegiatan usahanya, bank umum dan BPR juga berbeda. Bank BPR kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana, kedua penyaluran dana. Syarat dari bank umum, pemiliknya boleh warga negara asing, sedangkan bank BPR pemilik harus warga negara Indonesia. Penjelasan ini manakah yang lebih menguntungkan antara bank umum dan bank BPR? Menurut kelompok kami, dari segi kegiatan usahanya lebih menguntungkan bank umum karena kegiatan usaha dan pelayanan lainnya lebih banyak dan jangkauan wilayahnya lebih luas. Dari segi modal juga lebih besar, sehingga bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usaha dan butuh modal besar dapat mengajukan kredit perdagangan, kredit modal kerja dan kredit lainnya. Dari presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan, ada yang mau menanggapi? Dalam pemberian kredit, BPR lebih unggul karena dana yang disyaratkan tidak sulit dibandingkan dengan bank umum. Pencairan dana lebih cepat, mengutamakan unsur kepercayaan dengan nasabah. Selain itu, bunga yang ditawarkan menarik sesuai dengan ketentuan dari LPS. Mungkin ada tanggapan dari kelompok penggambar? Silakan berdiri. Menurut kelompok kami, bank BPR jauh lebih unggul karena dari segi penyaluran kredit BPR jauh lebih unggul, yaitu dana cair dengan cepat dan lebih mudah, mengutamakan unsur kepercayaan. Kemudian ditinjau dari segi menabung, BPR lebih menguntungkan karena BPR melayani tabungan secara terkelompok. Saldo untuk membuka tabungan jauh lebih rendah. Para petugas dari BPR sedang menjemput tabungan. Baik, kita dengarkan pendapat dari kelompok bernyanyi. Menurut kelompok kami, dari hasil analisis, yaitu dengan membandingkan produk atau jasa yang ditawarkan bank umum lebih menguntungkan karena dari segi fasilitasnya banyak menawarkan produk atau jasa yang berkaitan dengan keuangan seperti giro, transfer, valuta asing, keamanan menabung dengan bunga yang lebih besar dibanding menabung pada BPR. Mau nggak contoh bank umum apa? Bank BNI. BNI, BCA, apa lagi? Bank Mandiri. Nah, kan Dalam metode serta konsep. silakan. Jadi di sini itu ada lembaga uang. Lembaga uang itu dibagi menjadi dua, ada bank sama bank. Bank juga ada tiga, bank sentral, bank umum sama BPR. Bank umum itu ada holding, lending sama service, sedangkan bank BPR ada holding sama lending. Berdasarkan fungsinya itu kalau holding ada giro sama tabungan deposito, sedangkan lending ada kredit investasi, kredit produk kerja, kredit perdagangan sama kredit produktif, sedangkan service ada transfer, kredit inkaso sama kartu kredit. Sedangkan di BPR holding ada tabungan sama deposito, kalau lending ada kredit modal kerja sama perdagangan. Silakan. Contoh kegiatan BPR dalam penghimpunan dana. Ada tabungan sama deposito karena BPR tidak menghimpun dana dalam bentuk giro. Bahwa jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan usaha itu ya ada bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum itu memiliki tiga kegiatan usaha antara lain funding, lending, dan melayani jasa servis lainnya. Perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa ya atau bunga dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian kegiatan bank umum terdiri dari benar tadi ya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro dari
bank umum antara lain jasa pengiriman uang transfer, bisa antar dalam negeri atau luar negeri ya, bisa antar bank yang sama atau dengan melakukan penjualan valuta asing atau clearing atau inkasu dan lain sebagainya. Untuk referensi kita hari ini bisa di sana. Ada huruf-huruf banyak sekali ya. Tetapi di dalam huruf ini ada berbagai macam kata. Petunjuknya adalah di sini ada produk-produk bank umum dan bank kita absen nomor 1 sampai 10 untuk mencari produk-produk bank umum dan bank DPR. Kita mulai dari absen nomor 1 ya, pakai spidol warna merah aja. Silakan. Ya, produk yang pertama apa? Valuta. Ini. Ya, sudah ketemu katanya apa? Asuransi. Kalau asuransi produk apa? Bank umum. Bank umum, pintar. Baik anak-anakku, seperti yang Ibu sampaikan di awal pembelajaran, 20 tahun ke depan kalian akan menjadi seorang yang sukses. Amin. Yang akan bekerja dan hidup yang mapan. Tapi ingat, kesuksesan itu diperoleh melalui proses, bukan protes ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang ngasih tugas, yang ngasih PR, jangan protes, karena inilah bagian dari proses untuk kamu menjadi sukses. Terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.